klarifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira di sekolah itu terkait dengan pengambilan keputusan, sekalipun kebijakan itu ada di kepala sekolah, namun saya tetap membangun komunikasi kepada para wakil, para ketua jurusan, termasuk teman-teman dewan guru. Contohnya dalam kenaikan kelas, sudah barang tentu dalam rangka untuk pengambilan keputusan itu ada teman-teman yang memang bersikukuh lah gitu kan, terkait dengan manakala ada siswa yang memang dianggap oleh kita itu kurang sesuai dengan apa yang akan kita pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu maka itu harus dibangun komunikasi yang baik di antara kita semuanya. Itu karena keputusan khususnya dalam kenaikan kelas misalnya tadi itu adalah keputusan bersama di antara kita semua. Saya kira itu. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh siap, terima kasih. Sudah barang tentu kita lihat urgensinya. Sampai sejauh mana tingkat urgensinya itu antara kepentingan yang satu dengan yang lain terkait dengan hubungannya dalam rangka pengembangan dan kemajuan sekolah. Kita lihat skala prioritasnya. Nah, oleh karena itu maka skala prioritas itu yang Bapak ingin terus komunikasikan dan minta masukan dari rekan-rekan yang ada di sekolah. Saya kira itu saja. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, terkait dengan langkah-langkah dalam rangka pengambilan keputusan, tadi sudah Bapak disampaikan di awal bahwa tetap kita membangun komunikasi di antara kita semua. Jangan sampai nanti keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu, kalaupun memang kebijakan ada di kepala sekolah itu menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang memang seharusnya kita lakukan bersama, karena ini terkait dengan menyangkut pelaksanaan program kegiatan yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu maka komunikasi harus kita jalin dengan baik dan membangun kolaborasi juga dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Saya kira itu. Hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa saja Pak? Yang paling efektif itu adalah kita tetap mencermati bagaimana tingkat kepentingan yang harus kita, terutama kepala sekolah, ambil keputusan. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu maka tadi skala prioritas itu yang memang bisa membantu dalam rangka untuk bagaimana penyelenggaraan kegiatan di satuan pendidikan. Saya kira itu. Hal-hal yang selama ini Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya memang ada berbagai komponen, terutama dalam pengambilan keputusan itu adalah ada pihak-pihak eksternal yang memang menjadi gangguan karena tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan
sekalipun kita sudah membangun komunikasi di antara kita dan bahkan kita sudah mengambil keputusan, tetapi karena kuatnya dorongan eksternal atau pengaruh eksternal itu sehingga keputusan yang sudah kita ambil kadang-kadang itu menjadi kegagalan lah, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga apa yang kita putuskan bersama itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita toleransi sebenarnya, sehingga menjadi gangguan terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan di antara kita semua. Apakah Bapak ada jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian pengambilan keputusan di dilema etika itu? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Bisa Bapak jelaskan? Sudah barang tentu logikanya kita ada jadwal-jadwal tertentu. Namun manakala harus segera ditindaklanjuti, maka ya kita lakukan. Jangan sampai hal-hal yang memang menjadi ganjalan itu akan berlarut-larut sehingga akan menjadi dampak yang luar biasa nantinya. Contoh seperti ada kasus yang kemarin sudah kita putuskan bersama, padahal itu adalah hasil keputusan kita semuanya. Karena memang tadi pengaruh eksternal yang lebih kuat, padahal kita sudah tindak lanjuti dengan segera, tapi karena kekuatan eksternal itu maka kita akan terganggu. Saya kira itu. Jadi jadwal memang harus kita buat, namun manakala urgensinya atau tingkat kepentingannya itu lebih mendesak, maka harus kita selesaikan segera. Saya kira itu. Selanjutnya Pak, ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu? Saya yakin kita bangun komunikasi di antara kita semua, para stakeholder yang ada kalau di sekolah itu dengan di satuan pendidikan, sehingga dalam pengambilan keputusan itu akan menjadi akan menjadi mudah karena memang jalinan komunikasi di antara kita itu terbangun. Nah, oleh karena itu maka komunikasi, kolaborasi di antara kita semuanya itu harus kita kuatkan dalam rangka untuk bagaimana menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada dilema etika ini? Sudah barang tentu dari berbagai aktivitas yang kita lakukan, baik itu terkait dengan hal-hal yang positif atau hal-hal yang mengarah atau berbau-bau negatif terkait dengan etika atau pelanggaran etika itu, ini menjadi pengalaman yang berharga bagi diri saya pribadi, juga bagi sekolah, yang mudah-mudahan ke depannya sekalipun itu pelanggaran etik itu belum menjadi hal yang krusial misalnya, tapi ini harus menjadi menjadi cerminan, menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Saya kira itu mungkin secara sederhananya. Terima kasih Bapak, tadi dari semua pertanyaan sudah Bapak jawab.